Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dandi dengan NIM 255210153. Saya dari Universitas Tarumanegara, Fakultas Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya melaksanakan ujian tengah semester saya, yaitu dengan judul Maraknya Tindak Pidana Korupsi yang Sering Terjadi di Kalangan Pejabat. Perlu kita ketahui bahwa korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus, yang kemudian dikatakan bahwa corruptio berasal dari bahasa Latin yang lebih tua, yaitu corrumper. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan menyimpang dari kesucian atau hal-hal positif. Secara umum, pengertian korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu koperasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Selanjutnya jenis-jenis korupsi. Yang pertama ada penggelapan atau pencurian. Ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum pejabat, yaitu mencuri uang rakyat dan menggelapkan uang rakyat tanpa rakyat ketahui. Bisa dari APBN, APBD. Yang kedua yaitu penyuapan. Ini biasanya dilakukan oleh pejabat untuk menyuap seseorang atau dia yang disuap. Hal ini tujuannya tidak baik atau buruk. Yang ketiga, penipuan, yaitu melakukan kejahatan dengan membohongi orang tanpa orang itu ketahui atau orang itu sadari. Yang keempat yaitu pemerasan, memeras rakyat dengan contohnya dengan misalnya mengadakan pajak wajib dengan harus membayar pajak 1 bulan 50.000, namun kemudian diperas hingga 100.000 bahkan sampai jutaan. Yang kelima, favoritisme, yaitu ini biasanya digunakan oleh pejabat untuk menyalahgunakan kekuasaannya, yaitu dengan memperbesar kekuasaannya, memperpanjang kekuasaannya, sehingga berpotensi untuk mereka melakukan tindak pidana korupsi. Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penetapan tersangka Juliari saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat 5 Desember 2020. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pada malam harinya Juliari menyerahkan diri kepada KPK. Selain Juliari Batubara, yaitu selaku menteri pada saat itu, KPK juga menetapkan Mateus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian AM, dan Eri Sidabuke sebagai tersangka selaku pemberi suap. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos, yaitu bantuan sosial COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode.
Juliari sebagai Menteri Sosial saat itu menunjuk Matius dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen atau yang disingkat PPK. Dalam pelaksanaan proyek tersebut, dengan cara menunjuk langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial, yaitu Juliari Batubara melalui Matius. Untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati oleh Matius dan Adi sebesar 10.000 per paket sembako dari nilai 300.000 per paket bantuan sosial COVID-19. Pada Mei sampai November 2020, Matius dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian AM dan Heri Sidabuke, dan juga PT RPI yang diduga milik Matius. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui oleh Juliari Batubara selaku Mensos dan disetujui oleh Adi. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee sebesar 12 miliar rupiah yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari Batubara melalui Adi. Dari jumlah itu diduga total suap yang diterima oleh Juliari sebesar 8, miliar rupiah. Uang tersebut selanjutnya dikelola Eko dan Selvi N selaku orang yang dipercaya Juliari Batubara untuk digunakan membayar sebagai keperluan pribadi Juliari Batubara. Kemudian pada periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar 8,8 miliar rupiah. Sehingga total uang suap yang diterima Juliari Batubara menurut KPK adalah sebesar Rp 17 miliar rupiah. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari Batubara untuk keperluan pribadinya. Atas perbuatan itu, Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 KUH Pidana. Juliari divonis 12 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau yang disingkat Tipikor, Jakarta pada Senin 23 Agustus 2021. Majelis Hakim menilai Juliari Batubara selaku Menteri Sosial pada saat itu terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah 14,59 miliar rupiah. Jika tidak diganti, bisa diganti pidana penjara selama 2 tahun, hak politik atau hak dipilih terhadap Juliari pun dicabut oleh hakim selama 4 tahun. Selanjutnya itu strategi yang bisa dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Yang pertama itu perbaikan sistem. Perlu kita ketahui bahwa di negara kita, yaitu di negara Indonesia, sistem kita masih terbilang tidak kurang
kurang dalam hal mengatasi korupsi ini. Jadi, perbaikan sistem perlu diperbaiki. Seperti kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu, Bapak Mahfud MD selaku Menko Polhukam melakukan rapat dengan DPR Komisi 3 membahas tentang undang-undang perampasan aset. Namun pada saat itu salah satu dari anggota DPR Komisi 3 menjawab respon Pak Mahfud MD yang meminta tolong bahwa undang-undang perampasan aset harus segera disahkan. Namun dia merespon bahwa kami tidak bisa melakukan itu. Bapak tolong bicara dengan atasan kami, yaitu ketua partai mereka. Yang kedua yaitu represif. Represif ini dilakukan oleh KPK guna menyeret orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi ke pengadilan dengan saksi-saksi dan bukti-bukti. Yang kedua yaitu edukasi dan kampanye. Ini perlu dilakukan untuk mengedukasi orang-orang yang memegang kekuasaan pada saat ini, dan kampanye dilakukan untuk mengkampanyekan orang yang akan menjadi pejabat, yang bersungguh-sungguh untuk menjadi pejabat demi Indonesia agar lebih baik lagi dalam hal korupsi tersebut. Yang keempat, yang terakhir yaitu kesadaran diri. Ini paling penting dalam strategi yang bisa dilakukan untuk memberantas korupsi. Mengapa saya katakan demikian? Karena pejabat perlu kesadaran diri untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, karena itu bertentangan dengan norma agama, norma kemanusiaan, dan itu adalah perilaku yang tidak baik. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.